Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di dalam pembahasan kita terkait madrasah Ramadan. Dan di pertemuan kali ini, yakni di pertemuan yang ke-9, kita akan membahas tentang yang mendapatkan atau orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Siapakah mereka? Orang-orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Akan tapi dia berkewajiban untuk mengganti puasanya tersebut di hari yang lain. Apakah Anda termasuk orang-orang yang mendapatkan keringanan ini ataukah tidak? Nah, di sini ada beberapa orang yang mendapatkan keringanan. Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Dan orang yang sakit di sini adalah orang yang sakit yang sakitnya tersebut bisa memudaratkan dirinya ya ketika dia berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit ataupun dalam perjalanan lalu dia berbuka, dia tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia mengganti puasanya tersebut ya sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan pada hari yang lain. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dan ayat ini juga pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang ke-8 tentang ketentuan-ketentuan orang yang berpuasa. Nah, yang pertama adalah orang yang sakit. Sakit di sini adalah bukan sakit ringan, seperti hanya sakit yang memungkinkan dia masih bisa berpuasa. Tapi sakit di sini adalah sakit yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, bahkan bisa memudaratkan dirinya. Maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian, orang yang kedua yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa adalah orang yang bersafar. Hal ini juga berdasarkan dalil yang sama, wa man kana minkum maridon aw ala safarin, barang siapa yang sakit ya ataupun dalam perjalanan. Nah, di sini juga disebutkan orang yang melakukan perjalanan. Ketika ia berbuka, maka wajib bagi dia untuk berpuasa di hari yang lain sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari itu. Dan musafir, mereka ini memiliki pilihan ya, boleh berpuasa dan boleh pula dia tidak berpuasa, karena di sini adalah rukhsah, keringanan bagi dia ya. Ada rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersafar. Dan ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah. Mereka mengatakan, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayasumu as-saim wa yuftiru al-muftir fala yu'iba ba'duhum ala ba'd. Kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka, atau ada orang yang tidak berpuasa. Akan tetapi fala yu'ibu ba'duhum ala ba'd, akan tetapi mereka tidak saling mencela satu dengan yang lainnya ya. Artinya di sini ada pilihan bagi orang yang melakukan perjalanan, bukan orang yang mukim. Dia memiliki pilihan mau mengambil rukhsah tersebut atau dia tidak mau mengambil rukhsah tersebut. Akan tetapi di sini perlu kita sampaikan bahwa Nabi SAW beliau orang yang senang mengambil rukhsah atau keringanan ya. Ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manakah yang lebih utama? Ketika seseorang melakukan perjalanan, apakah dia berpuasa ataukah dia tidak berpuasa?
Nah, di sini bisa kita lihat dari 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah jika berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Kalau safarnya tersebut dirasa sulit, dirasa berat, ya, maka lebih utama bagi dia untuk tidak berpuasa. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, jika ia bepergian atau safar dan itu tidak memberatkan untuknya, bahwa puasa yang dia lakukan ini tidak memberatkan dia. Apalagi di zaman sekarang begitu banyak fasilitas-fasilitas yang memudahkan perjalanan-perjalanan kita. Maka kondisi yang seperti ini lebih utama bagi dia untuk berpuasa. Alasannya kenapa? Alasannya karena lebih cepat terlepas dari beban kewajiban. Ya. Dia lebih cepat terlepas dari beban kewajiban. Kalau dia tidak berpuasa, nanti dia akan berpuasa di hari lain yang orang-orang di sana tidak berpuasa lagi. Artinya dia berpuasa sendirian. Ketika orang berpuasa dengan banyak orang, ini lebih mudah daripada puasa sendirian. Ini kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, apabila tetap berpuasa, ketika orang yang bersafar, dia tetap berpuasa, yang puasanya tersebut akan membinasakan dirinya atau membahayakan dirinya, maka di sini wajib bagi dia untuk tidak berpuasa. Dia harus tidak berpuasa karena ini sudah membahayakan diri sendiri. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani seorang hamba melebihi daripada kemampuannya. Ya. Nah, 3 kondisi ini. Ini bagi orang yang bersafar. Ya, orang yang bersafar dia mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan. Dan keringanan ini pilihan, boleh diambil dan boleh pula dia tidak ambil. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang sudah tua renta, laki-laki ataupun perempuan yang sudah sepuh, maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan wajib bagi orang-orang yang berat di dalam menjalankannya, jika mereka berpuasa, maka membayar fidyah, ya, maka baginya membayar fidyah, yaitu ta'amu miskin, memberikan makan seorang miskin. Nah, ini dalilnya yang menunjukkan bahwasanya orang yang sudah tua renta, orang yang sudah sepuh, dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan dia tidak diperintahkan untuk mengqadha juga. Akan tetapi dia diperintahkan untuk membayar fidyah. Ya. Fidyah itu apa? Fidyah itu adalah memberikan makan kepada orang miskin. Setiap 1 hari dia tidak berpuasa, maka dia bisa membayar fidyah, memberikan makan kepada 1 orang miskin. Nah, begitu pula yang mendukung dalil ini adalah riwayat dari Atha yang ia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala Ibnu Abbas, maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, laisat bimansukhah. Ayat ini tidaklah dinasakh. Ayat ini tidaklah dimansukh atau dihapus. Huwa asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma. Kata beliau beliau radhiyallahu taala anhuma, ayat ini kata beliau berlaku untuk orang yang sudah sepuh dari kalangan laki-laki
ataupun dari perempuan, ya, laki-laki ataupun wanita yang sudah sepuh yang tidak mampu menjalankan puasa, ya. La yastati'ani an yasuma falyut'imani makana kulli yaumin miskinan. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, maka hendaknya keduanya ini menunaikan fidyah, ya, menunaikan fidyah, yaitu memberikan makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang tidak berpuasa, bagi setiap hari tidak berpuasa. Wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Jadi tidak lagi mengganti di hari yang lain. Berbeda dengan orang yang pertama dan yang kedua tadi. Orang yang pertama tadi adalah orang yang sakit, ya. Kemudian yang kedua adalah musafir, yang dia tidak mampu berpuasa. Maka dia wajib mengganti puasanya tersebut di hari yang lain. Dan khusus untuk orang yang sakit ini, kalau sakitnya tersebut la turja sihatuhu, yang kesehatannya itu tidak bisa diharapkan, kesembuhannya tidak bisa diharapkan, maka bagi dia cukup membayar fidyah, ya. Tidak harus bagi dia untuk mengqadha'nya, karena sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kalau musafir, ya, orang yang bersafar, bepergian, dia wajib mengqadha' puasanya. Orang yang sakit, yang itu masih bisa diharapkan kesembuhannya, wajib bagi dia untuk mengqadha'. Sedangkan orang yang sudah tua renta, orang yang sudah sepuh, yang tidak mampu lagi, maka dia tidak diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, dan dia juga tidak diwajibkan untuk bayar fidyah, tapi tidak diwajibkan bagi dia untuk mengqadha', tapi dia diwajibkan untuk bayar fidyah, ya, memberikan makan orang miskin setiap hari tidak berpuasa. Kemudian yang keempat, orang yang keempat yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa adalah wanita hamil dan menyusui. Nah, wanita hamil dan menyusui ini mereka mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri nisfas shalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan separuh salat dari musafir. Ya, dibolehkannya orang yang bepergian musafir untuk mengqashar, untuk mengurangi salatnya, meringankan separuh salatnya. Wa was-sauma wa 'anil hubla wal murdi', dan juga puasa dari wanita hamil dan menyusui. Nah, di sini disebutkan rukhsah, ya, keringanan bagi wanita hamil dan menyusui. Dan terkait wanita hamil dan menyusui, di sini tidak ada perselisihan para ulama terkait rukhsah yang mereka dapatkan. Akan tetapi sebagian para ulama mereka berbeda pendapat, ya, di dalam masalah qadha dan fidyahnya bagi wanita hamil dan menyusui ini. Ada 4 pendapat di sini. Ya, ada 4 pendapat terkait masalah qadha dan fidyah bagi wanita hamil serta menyusui. Pendapat yang pertama, ini adalah pendapat Ibnu Umar, kemudian pendapat Ibnu Abbas dan Sa'ad bin Jubair. Pendapat ini menyebutkan bahwa boleh keduanya, wanita hamil ataupun menyusui, tidak puasa, dan ada kewajiban fidyah namun tidak ada qadha baginya. Nah, ini pendapat yang pertama. Bagi wanita yang hamil serta menyusui, maka ada kewajiban bagi dia untuk bayar fidyah, namun tidak perlu dia qadha puasanya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat dari Atha, kemudian Al-Hasan, Ad-Dhahak, An-Nakhai, Az-Zuhri, Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, Abu Thawr,
dan ulama Zahiri, mereka berpendapat bahwa keduanya boleh tidak puasa namun harus mengqadha tanpa ada fidyah. Nah, ini pendapat yang kedua. Keduanya boleh tidak puasa namun harus mengqadha tanpa ada fidyah, ya. Dia harus mengqadha. Dia harus mengqadha dan tidak perlu fidyah. Nah, dan keadaan yang seperti ini pula, ini seperti orang yang sakit, wanita hamil, wanita yang menyusui itu seperti hanya orang yang sakit, ya. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat dari Al-Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwa keduanya boleh tidak puasa, namun wajib menunaikan qadha dan fidyah sekaligus. Dua, ya. Dua. Yang pertama qadha dan juga membayar fidyah. Ini pendapat yang ketiga, pendapat dari Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang keempat, yaitu pendapat Imam Malik, bahwa wanita hamil boleh tidak puasa namun harus mengqadha tanpa adanya fidyah. Nah, ini ya, khusus untuk wanita hamil. Ini pendapat yang keempat. Boleh tidak puasa namun harus mengqadha tanpa ada fidyah. Ini bagi wanita hamil. Sedangkan wanita yang menyusui, ia boleh tidak puasa namun harus mengqadha sekaligus menunaikan fidyah. Ini khusus wanita yang menyusui. Wanita yang menyusui, maka dia harus, kalau dia tidak berpuasa, dia harus mengqadha sekaligus menunaikan fidyah juga. Dan Ibnul Mundhir setelah menyebutkan pendapat-pendapat ini, yaitu pendapat-pendapat para ulama ini, 4 pendapat ini, ia lebih condong pada pendapat Atha, ya, yaitu pendapat yang kedua, bahwa kedua orang ini, yaitu wanita hamil dan menyusui, dia boleh tidak berpuasa namun harus mengqadha puasanya tanpa ada fidyah, ya, karena tadi seperti hanya orang yang sakit, ya, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui ini seperti hanya kondisinya seperti kondisi orang yang sakit. Jadi dia wajib mengqadha puasanya, ya, sehingga wanita yang hamil dan menyusui masih terkena di dalam ayat wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Orang yang sakit dan melakukan perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk berpuasa di hari yang lain sebanyak hari yang dia tinggalkan, ya. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang sakit, kemudian orang yang bersafar, bepergian, kemudian orang yang sudah tua renta, ya, laki-laki ataupun perempuan, sepuh, dan yang keempat adalah wanita hamil dan menyusui. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.